Fariza? Fariza? Gadis? Devani? Hafiz? Kadar? Hugo? Iqbal? Isnan? Kevin? Ken? Oh ya, untuk Ilmiah? Laura? M. Febrian? M. Afif Alwan? Malik? Mana Malik? Sakit. Marsha? Maulidia? Miftahul Jana? Ras? Muhammad Afif Adila? Sakit. Fauzan? Rahir Sariful Huda? Oke, alhamdulillah. Ya, yang temannya sakit kita doakan segera cepat sembuh. Ya. Oke, untuk selanjutnya Ibu akan membahas materi selanjutnya itu adalah mengenali unsur pembentukan prop untuk kecerdasan artifisial generasi. Ya. Sebelumnya, minggu lalu kita belajar materi apa sih? Minggu lalu? Iya, berpikir komputasi rasional. Ya. Kemudian, oke. Pernahkah kalian mendengar tentang AI? Pernah. Oke, kira-kira AI itu tugasnya ngapain sih? Ada yang mau jawab? Tantangan? AI tugasnya ngapain AI? AI? Oke, boleh ada. Oke, untuk membantu pekerjaan manusia. Bisa ada yang lain mungkin? AI? AI? Ya, bisa untuk sharing ya. Atau AI juga bisa digunakan untuk apa? Bukan menjadi jawaban ya, tapi bisa sebagai untuk mengendalikan kayak apa? Kayak lampu di rumah ya. Jadi ada timernya, dia jam berapa nyala. Bukan pakai sensor, tapi kita pakai AI ya. Oke. Tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta mampu menjelaskan konsep KA generatif, termasuk definisi, prinsip kerja, jenis, dan contoh aplikasi di bidang nyata. Kemudian yang kedua, peserta mampu mendemonstrasikan peran dan fungsi prompt-nya. Ya. Yang ketiga, peserta mampu menyusun prompt efektif dengan memenuhi unsur kejelasan, spesifitas, konteks, serta memodifikasi prompt ya, yang tidak efektif melalui analisis studi kasus. Yang terakhir, peserta mampu menerapkan strategi zero shot dan few shot dalam penyusunan prompt, termasuk membandingkan hasil output dari kedua pemakaian tersebut. Ya, oke, ya kita langsung masuk ke materinya. Oke. Konsep dasar kecerdasan artifisial generatif ya. KA generatif adalah membuat konten baru, teks, gambar, musik, dan video menggunakan pembelajaran deep learning. Ya. Kemudian bekerja dengan pelajari pola dan struktur data. Selanjutnya, contohnya GPT untuk teks. Ya, ada yang pernah pakai GPT sekilas? Bisa ada ya. Kemudian JLE untuk gambar. Selanjutnya ada musik LM untuk musiknya. Kemudian pembuatan video otomatis. Biasanya bisa pakai apa untuk musik? Kalau mau masukin suara, kalau pakai AI, ada yang pernah nyoba nggak? Belum. Ya, nanti next kita coba ya. Itu bisa pakai aplikasinya Solo. Ya, jadi digeneritkan, dipromkan, nanti dituliskan tolong buatkan lagu bla 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 bla, dan disitu nanti dibikinkan musiknya sama mereka. Udah jadi musiknya, ya. Oh ya, selanjutnya keterbatasannya adalah halusinasi data. Kenapa halusinasi data? Karena hanya di awal-awal kok datanya. Karena yang proses di dalam komputer. Ya, kalau sudah masuk ke dalam komputer kan diproses sama mesin tuh.
bahasa mesin. Nah kita kan nggak tahu bahasa mesinnya apa, jadi kita cuma mengangan-angan kok. Ya, ini adalah memorinya terbatas. Ini adalah penalaran data, kemudian biasa dari data latte. Isu legalitasnya adalah privasi data dan hak cipta. Kalau kita lihat gambarnya di sini adalah mulai ada outputan sampai dengan output input type-nya. Jadi dimulai dari pembentukan datanya ya yang kita masukkan, kita perintahkan tugasnya, kemudian diproses ya, sama aja intinya diproses, baru keluar ke outputannya. Hasilnya apa yang kalian lihat? Ya, kayak tadi katanya Ken, untuk mencari jawaban soal bisa jadi, tapi tidak selamanya jawaban itu yang dijawab sama AI selalu benar. Karena AI sendiri adalah buatan manusia. Karena diprogram aja untuk bantu kita sharing aja. Ya, itu ya. Oke, kita lanjutkan. Peran dan fungsi prompt. Prompt adalah perintah atau instruksi untuk menghasilkan output sesuai keinginan. Ya, fungsinya mengatur konteks, memberi instruksi spesifik, menentukan format output, memfasilitasi kreativitas. Contohnya, yang pertama, membuat artikel. Ya, jadi kalau ketika di prompt harus jelas. Ya, biar artikel yang kita minta adalah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya, harus jelas. Jadi sini adalah menjadi insan Indonesia yang menghargai perbedaan. Tuliskan sebuah artikel sepanjang 1000 kata. Berapa kata yang kalian minta? Ya, bisa 500 kata, 1000 kata, 2000 kata. Ya, kemudian mengenai dampak teknologi digital terhadap transformasi pendidikan dengan mengedepankan studi kasus di Indonesia dan rekomendasi untuk kebijakan pemerintah. Nah, kalau menggunakan AI, kalau membuat artikel harus lebih spesifik dan jelas untuk penggunaannya. Ya, supaya hasilnya nanti yang dikeluarkan AI itu sesuai dengan yang kamu harapkan. Ya, itu ya. Yang kedua, gambar ilustrasi. Nah, buatlah gambar ilustrasi bergaya futuristik yang menggambarkan kota pintar di malam hari dengan lampu neon. Kan kita sudah halusinasi tuh. Malam hari ada lampu neonnya. Ya. Kemudian dan elemen teknologi canggih. Dengan elemen teknologi canggih, berarti dia nyala otomatis. Ya. Kemudian yang kedua adalah buatlah gambar ilustrasi dengan bergaya futuristik yang menggambarkan kota pintar di malam hari dengan lampu neon. Oh sama ya, maaf saya ke 2 kali ternyata kopi. Oke. Yang ketiga, kita masuk ke naskah video. Contohnya, rancanglah naskah video berdurasi 5 menit. Ya. Kemudian mengenai pentingnya literasi digital pada anak-anak dengan bahasa sederhana dan contoh interaktif yang mudah dipahami. Ya. Nanti pada saat kalian menggunakan ChatGPT tadi, ya, prompt itu tadi harus menggunakan kata-kata yang baku dan jelas. Ya, karena perintahnya seperti ini tadi yang saya contohkan adalah jelas, supaya promptnya bisa memproses dan hasilnya sesuai. Itu ya. Prompt efektif memaksimalkan potensi KA menghasilkan konten relevan dan berkualitas. Oke, kita masuk ke selanjutnya. Unsur-unsur prompt yang efektif. Prompt bukan sekedar perintah sederhana, ya, melainkan bahasa intermediasi yang menghubungkan kebutuhan pengguna dengan kemampuan komputasi yang dimiliki model. Unsur-unsur pembentukan prompt dalam KA generatif. Yang pertama, instruksi. Instruksinya harus jelas. Ya. Tulis puisi tentang hujan. Ketik itu di prompt. Tulis puisi tentang hujan. Pasti banyak pilihan dibuatkan sama dia. Ya. Kemudian yang kedua, konteks atau backgroundnya. Ya. Sebagai guru biologi, jelaskan fotosintesis kepada siswa. Ya, jadi nanti backgroundnya akan ada tentang fotosintesis.
ringkas artikel berikut. Kan di ChatGPT itu bisa upload apa? Upload file kan ya? Upload file. Nah dari situ kamu minta tolong ada kasih perintahnya adalah ringkas artikel berikut. Ya nanti hasilnya apa? Dari file tadi ringkasannya apa? Ya. Kemudian yang keempat adalah contoh atau ekspresi. Buat dialog seperti ini. Contohnya, user dia tanya ke AI atau komentar, ya, apa kabar? Kemudian jawabannya saya baik, ya, terima kasih. Itu, ya. Nanti AI jawabannya adalah baik dan terima kasih jawabannya AI. Nanti kita coba kita pakai dua ya, satu nanti pakai ChatGPT, yang kedua pakai Meta. Kalau Meta, yang di WA itu Meta. Nanti yang di WA kita cobanya adalah apa kabar? Kita tanya aja sama Meta, kabarnya Meta apa kabar? Ya, nanti jawabannya apa? Oke? Selanjutnya adalah parameter teknis mengontrol output seperti ada panjangnya, konteksnya, ya, panjang maksimalnya. Kemudian membatasi jumlah kata sama karakter. Kayak yang tadi, buatkan artikel dengan 1000 kata. Berarti dibatasi ada 1000 kata, ya. Kemudian kreativitas, jika lebih tinggi maka outputnya bersifat puisi atau artistik, ya. Sedangkan jika lebih rendah maka outputnya adalah fokus pada suatu kaidah tertentu, yaitu hanya bikin surat lamaran. Nah, ini adalah unsur-unsur, masih unsur-unsur prompt ya. Yang keenam, ada format output. Ya, contohnya hasilkan respon dalam format tabel. Jadi, kalau kamu upload file, ya, kemudian kasih kata-kata, tolong ringkaskan artikel tersebut, terus ditambahi, ya, dalam format tabel. Nah, nanti pada saat diringkas dia akan ada bentuk tabelnya, yang di tabel apa aja. Ya, ini adalah nada dan gaya. Tulis dengan gaya akademik. Berarti kalau akademik berarti bahasanya baku. Ya, tolong ringkaskan artikel ini dengan apa? Dengan gaya akademik. Ya, nanti bahasanya adalah baku. Ya. Untuk selanjutnya adalah dibatasi. Ya, batasannya hindari istilah-istilah yang terlalu teknis. Teknis itu yang gimana? Teknis itu yang gimana? Yang kaku. Ya, bahasanya yang kaku. Yang kadang AI nggak ngerti maksudmu apa. Nanti akan ditanya lagi. Apakah yang Anda maksudkan adalah seperti ini? Nanti akan ada lagi. Ya, nanti kamu jawabannya ya. Nanti baru muncul lagi itu ringkasannya. Apakah yang Anda minta sudah sesuai dengan kayak gitu? Nanti ditanyakan sama AI, nanti kamu jawab. Ya. Selanjutnya perannya. Ya, contoh nih kalau di AI, buatkan dialog tentang drama, yaitu perannya sebagai dokter yang menjelaskan vaksin. Nanti akan dibikinkan perannya. Ya. Selanjutnya penyempurnaan iteratif. Contohnya, revisi jawaban sebelumnya dengan tambahan data terbaru, lampirkan data. Nanti dia upload filenya, kemudian minta revisi jawabannya dari file tersebut. Nah, kriteria utamanya jelas. Ya, yang kedua spesifikasinya jelas. Yang ketiga konteksnya harus jelas. Yang terakhir iya, kreativitasnya juga harus jelas. Ya. Gunakan detail audiensnya seperti apa, ya. Tujuannya bagaimana? Format yang diminta dalam bentuk apa? Tabel kah, Word kah, PowerPoint kah? Ya. Kemudian dengan gaya bahasa yang bagus, yang jelas. Ya. Kemudian yang terakhir
berikan ruang untuk kreativitas agar outputnya inovatif, biar tidak monoton. Oke, contohnya. Jadi di prompt ini kita ketikkan semua nih, buatlah gambar lebar. Ya, lebarnya ditunjukkan 1792 kali 1024 pixel. Harus jelas kan? Karena kalau enggak nanti AI akan bikin sesuai dengan pikirannya dia sendiri. Ya, jelaskan. Untuk latar belakang paraleks 2 dimensi dalam zigzag scrolling. Temanya kerajaan awan. Berarti bikin gambaran tentang kerajaan awan dengan lebarnya sekian. Ya, gambar harus dibagi menjadi 3 lapisan, horizontal dengan lebar yang sama dan ditumpuk secara vertikal. Nah, kita bayangin tuh sambil kita ketik di prompt. Kita bayangin. Ya. Kemudian baris atas, berarti yang paling atas sendiri, ya, adalah bagian latar belakang utama dan tidak perlu dibuat menjadi transparan. Jadi gambarnya asli, nanti yang dibikinkan. Tidak ada transparannya. Yang kedua, baris tengah berisi elemen yang jumlahnya lebih sedikit dari gambar latar belakang. Digambar dalam bentuk siluet dan memiliki 50% transparansinya. Berarti gambarnya yang muncul hanya 50% tampaknya, tampak gambarnya. Jadi nggak muncul full 100%. Ya, agar bisa digerakkan secara terpisah saat scrolling. Ya. Yang baris bawahnya berarti lapisan yang ketiga ya, digunakan untuk menampilkan tanah atau bangunan dalam elemen-elemen penting di bagian depan. Jumlah elemen di bagian ini juga lebih sedikit dibandingkan lapisan tengah dan juga dibuat menjadi 50% transparan agar bisa digunakan untuk efek paralaks saat scrolling ya. Lanjutannya masih ada. Harus jelas. Semua lapisan harus menggunakan gaya semi yang konsisten. Ya. Gunakan latar belakang transparan untuk lapisan tengah dan depan. Ya. Berikan jarak kecil atau pencahayaan berbeda antar lapisan untuk menjaga agar masing-masing lapisan terlihat terpisah dengan jelas. Nah, sampai sini bisa bayangin nggak? Bisa bayangin nggak? Kemudian jangan gabungkan lapisan-lapisan tersebut menjadi satu tampilan yang menyatu. Gunakan variasi warna antara tiap lapisan namun tetap dengan tampilan yang selasih dan enak dilihat. Ya. Opsi akhirnya satu gambar utuh dengan 3 baris yang ditumpuk vertikal. Resolusinya 1792 kali 1024 pixel. Ya. Latar belakang transparan ya untuk lapisan tengah dan depan. Gaya seninya adalah seni pixel 2 dimensi atau seni GIMP. Tujuannya untuk latar belakang, paralaks dan zigzag scrolling. Nah, hasil yang dihasilkan dari yang kita ketikkan tadi panjang kali lebar tadi, hasilnya adalah ya, yang kedua transparan. Kalau di sini nggak kelihatan, kalau di sini yang kelihatan. Jadi di yang kedua, di yang sini ya ini ada gambar hampir sama dengan, tapi dia ada transparannya, jadi kayak garis-garis aja. Bentuknya apa? Kerajaannya. Jadi cuma sedikit aja bentuknya. Jadi dia tipis sekali. Kalau di sini nggak kelihatan. Jadi bentuknya dia tipis sekali. Ini yang gambar ke ya. Nanti saya share ya. Oke, kita lanjutkan. Sampai sini ada menanyakan enggak? Benar. Bisa jelas. Oke. Selanjutnya, strategi penyusunan prompt ada 2, zero shot sama few shot. Ya. Kalau zero shot prompting adalah pendekatan di mana model KA generatif diberikan instruksi tanpa adanya contoh tambahan. Output yang relevan dalam keunggulannya yaitu sederhana dan cepat, cocok untuk permintaan yang tidak terlalu kompleks, sedangkan keterbatasannya
Materi penyusunannya sama ya Mas ya. Filsuf. Prompting adalah teknik prompting yang melibatkan pemberian beberapa contoh yang menunjukkan format atau gaya output yang diinginkan. Contohnya, promptnya, tulis puisi 4 bait tentang laut dan gaya mental pola alam seperti contoh berikut. Contoh 1, ombak adalah pena biru. Menulis surat cinta di pasir. Burung camar menjadi kurit membawa pesan ke cakrawala. Kemudian contoh yang kedua, karang adalah piano sunyi dimainkan angin dengan nada sendu. Ikan-ikan adalah notasi dalam partitur tanpa teku. Itu jawabannya. Jadi dijelaskan nanti dia hasilnya seperti apa. Perbandingannya filsuf lebih tepat untuk format spesifik, sedangkan filosof untuk instruksi singkat. Ya. Evaluasi hasil berdasarkannya adalah harus akurasi, ya, relevansi, dan kreativitas. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kita lanjutkan. Oke, kita masuk ke studi kasus. Silakan sekarang dibuka ChatGPT-nya, komputer yang kita pakai, ya. Dan login menggunakan email. Kemudian buatlah perintah yang menghasilkan gambar berikut ini. Ya, perintahnya apa? Biar hasilnya gambarnya keluar ini. Ya, Bapak Oki, seorang laki-laki yang pertama sudah memotong tuh, kemudian masak. Kemudian dikasih bumbu. Ya, setelah itu dihidangkan. Ya. Ya, coba. Ayo. Ambilnya yuk. Benar. Sudah jadi? Belum. Oke. Ketika perintahnya ada yang jelas, biar jadi gambar challenge memasak nasi goreng. Yang gambarnya hampir mirip dengan saya, meskipun tidak sama. Nanti saya kasih juga. Harus spesifikasi ya. Kalau ada 4 dibagi jadi 4 apa? 4 ya 4 bagian. Bagian yang pertama ngapain itu? Bagian yang kedua ngapain? Yang ketiga ngapain? Yang keempat ngapain? Loading ya, maksudnya ya lama ya, karena dia di proses sama AI. Diminta sesuai dengan apa perintah yang kamu ketikkan tadi ya.
Nah, yang udah jadi tuh. Kira-kira sama nggak perintahnya? Oke, buatkan gambar rice cooking challenge. Nah, perintahnya apa aja tuh di situ? Disuruh ngapain tuh? Kurang lengkap. Ayo coba lagi. Berikan perintahnya yang lengkap. Biar jadi gambarnya sama dengan punya saya. Jadi enggak tuh. Nah, kalau yang udah jadi tuh. Challenge-nya tuh. Boleh. Nah, bedanya apa sama gambar saya? Ada keterangan kegiatan. Oke, selain keterangan, ada apa lagi? Kalau lihat di gambar itu. Yang pertama harusnya potong bahan ya, nah itu masak. Ya ini udah bener potong bahan. Ya, yang kedua masak, yang ketiga kasih jeda masak. Ya, yang terakhir menyajikan. Nah, bedanya menyajikan dengan gambar saya apa? Saya punya apa tuh? Ini nasi gorengnya tuh. Telur. Iya, telur sama timun, bukan kerupuk. Ya, kurang telur sama timunnya aja. Oke, yang sudah jadi 4 challenge tadi, ya, dikirim di grup, di-download gambarnya, buka WhatsApp-nya, ditaruh di grup kelas, kasih keterangan kamu punya siapa, ya. Oke. Download ya nomornya ya. Terus dikirim di grup, dikasih nama sama aksen. Sepertinya perintahnya Fauzan banyak lobby kan dari mana? Bilang gua nggak salah. Herdan masih mikir.
jadi tuh. Punya siapa tuh? Ya, yang pertama benar, potong bahan, kemudian masak. Yang terakhir, menyajikan. Tapi kira-kira masak apa nih? Masak apa ini? Kayaknya sayur goreng, bukan nasi goreng. Enggak nasi goreng, berarti kurang lengkap spesifikasinya ya. Disuruh buat apa? Masih proses. Itu mirip tuh mbaknya tuh. Nah, tuh sama tuh. Bedanya apa kurangnya? Sama punya saya. Nggak telur sama itu. Iya, nggak apa-apa, tapi kan udah jadi toh. Ya. Boleh dikumpulkan ya. Ya. Ada yang jadi gambarnya animasi, ada yang jadi gambar beneran ya, fotoan beneran. Ya sudah punya 4 step boleh dikumpulkan. Kumpulkan teman-teman. Nanti dikirim dulu ya. Nanti yang hampir mirip dengan punya saya. Nanti saya kasih ribet. Jadi tahu kan cara memanfaatkan prompt AI? Ya. Biar nggak salah nanti pada saat memanfaatkan prompt AI ini. Nah, yang sudah boleh dikumpulkan. Sambil saya cek kira-kira sekolah yang kumpulin belum? Ayo taruh gitu. Ayo. Udah taruh dulu belum? Oh, belum ada ini, yang di grup. Belum perfect. Oke, mencari sampai perfect yang sesuai. Kasih instruksinya. Bukan diberikan gambar ya, buatkan. Kalau berikan itu dikasih. Nih, kamu tak kasih gambar, sama yang dikasih. Ya, berikannya bukan berikan, harusnya buatkan. Kalau berikan dikasih, ini tak kasih nih kamu gambar. Ya. Tidur loh.
Ada yang gambarnya pakai jempol sih sambil senyum tuh pada saat penyajian. Tapi dia bahagia. Jadi perintahnya apa tuh? Disuruh ngomong apa? Ngomong aja. Bisa dengar orang saya. Ngomong bahan. Kemudian masak. Nasi. Menyiapkan. Menyajikan. Nasi putih. Kita minta nasi goreng. Juga nasi putih. Jadi nasi putih dia. Bukan nasi goreng. Ya diminta nasi goreng. Jadinya nasi putih. Ya apa lagi? Saya beri waktu 20 menit lagi ya. Tuh. 20 menit lagi. Jadi bedanya apa sama gambar saya sama gambar kalian nih? Kurang apa? Ayo punya siapa yang mau tangan? Bedain. Oke, Giovanni boleh. Kurang keterangan Bu, di atasnya itu ada job the ingredients, punya saya nggak ada. Lalu di gambar terakhir saat menyajikan itu ada telur, di punya saya juga nggak ada. Oke, ekspresi chefnya? Ekspresinya yang dimotong saja, yang sedikit berbeda. Sedikit berbeda. Kenapa bedanya? Di situ terlihat seperti serius, di saya tersenyum. Senyum. Oke. Ada lagi yang lain? Saya Oke, apa ya? saya mungkin sedikit berbeda. Itu lebih ke anak-anak, cuma punya saya tuh lebih ke komik ala barat dulu. Komik ala barat. Ya, terus dari judulnya saya challenge memasak nasi goreng, itu fried rice cooking challenge. Terus di setiap step saya nulisnya step 1, step 2, step 3, step 4. Nah, di situ ada di setiap stepnya tuh ada judul-judulnya sendiri, Bu. Oke. Jadi yang masak orang barat. Ya. Oke. Ya jadi koki anak kecil nanti mana? Setnya. Oke. Kenapa kok jadi anak kecil? Kira-kira? Kayak aku Bu, dulu kurang apanya Bu, kayak perintahnya Perintahnya kurang. Ya. Tapi kan ada ya koki anak kecil ya? Ya, Master Chef Kids. Anak-anak juga ya mas. Ya. Apalagi kurang apa nih yang beda nih? Siapa yang beda lagi? Apa bedanya? Punya saya ekspresinya senyum semua, Bu. Terus di sayurnya cuma ada satu sayur, di situ ada 2 sayur. Ya. Terus dari tulisannya juga beda, Bu. Di sini setiap step cuma saya kasih step 1, step 2 sama step 3 sampai step 4. Enggak saya kasih kata seperti itu. Keterangannya. Iya. Jadi nggak ada keterangannya, hanya tulis step 1, step 2, Iya. step 3 sama step 4. Iya. Baca. Oke. Ada lagi nggak yang beda? Koki saya pakai bremos, Bu. Ada nggak kokinya yang ada bremosnya? Hah? Ada nggak? Ada nggak? Orang kokinya pakai bremos nih, ada nggak? Koki saya pakai bremos, Bu. Ada nggak kira-kira? Ada nggak? Ada yang kokinya pakai bremos?
Ada Bu. Ini. Ada. Ya. Oh. Gimana itu cara ngasih perintahnya bagaimana? Kasih perintahnya gimana tadi? Orang kopi laki-laki yang sedang memasak nasi goreng. Udah gitu aja. Iya. Seorang laki-laki berarti langsung keluar tuh. Laki-laki berarti spesifikasinya dia berprecox gitu ya. Kita precoxnya ya. Cuma di laki-laki ya Bu. Oke. Ada lagi yang lain? Ya, apa Fauzan? Ibu apa? Kenapa? Kita perintah step-stepnya Oh, berarti beritanya di bawahnya keterangan lagi. Apa? Oke. Ada lagi yang lain? Yang ini beda. Ya, bedanya apa? Kopinya di sini cewek. Oke, ini bahas cowok. Berarti perintahnya apa tadi? Oke, kita mulai. Caranya, kalau sesiannya adalah buatkan 4 gambar. Kopi, lagi, mandi. Ya. Oke, nggak apa-apa. Ada lagi yang lain? Kira-kira ada nggak? Oke, ada yang sudah ngirim? Saya cek ya. Ini kok belum ngirim? Sudah ngirim belum? WA, ayo. Mau saya cek nih. Siapa yang menang challenge? Sudah dikirim yuk. 10 menit lagi ya. Yuk, 10 menit lagi. Ada yang dapat gambar manusia beneran nggak? Ada. Ada yang kartun ya? Ada yang manusia beneran, ada yang kartun, boleh. Tinggal perintahnya apa, disuruh ngapain. Yuk yang lain, yang masih ada masih coba terus ini seperti ini. Kurang puas dia dengan gambar yang pertama, kurang puas. Tambahin lagi, kurang puas. Dikasih nama ya. Dikasih nama sama nomor absen. Giovanni. Masih Giovanni aja nih. Yang lain? Jadi gambarnya ibu-ibu. Ayo yang lain. Saya dulu. Hafiz. Oke. Hampir sama dengan punya Giovanni. Cuma bedanya ada keterangannya sama gambar apa itu telur Hafiz? Mana Hafiz? Ada telurnya. Telurnya animasi. Ken, oke. Punya Ken ini mengaduk bumbunya, bukan memotong. Jadi bumbunya di blender, cuma dia nggak pakai mesin alat blender nih, punya Ken. Ya, diaduk.
masak ya, sampai ngasih seasoning, sampai menyajikan, serius semua mukanya. Yuk yang lain yuk. Yuk yang lain, ayo. Yang lain yuk. Herdan, Saiful juga. Nah ini cara skip. Yang pertama motong, yang kedua langsung masuk bumbu, yang ketiga harus dimasak. Herdan. Isnan, mirip ya, cuma mukanya serius. Hugo juga hampir mirip ya. Nah, yang terakhir senyum, yang lainnya serius. Waduh, Feby, yang awal pertama emosi sepertinya gambarnya ya. Emosi sekali itu, sampai motong. Kemudian baru sedikit senyuman pada saat masak nasi bumbu. Yang terakhir senyum bahagia, punya Feby. Marsha pakai bremos bapaknya. Boleh. Yang lain, ini masih berapa yang mau? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Rizal kurang orangnya menyajikan. Tak ada orangnya. Langsung piring. Ayo yang lain. Febria, menambahkan nasi. Ini saya nggak ada nambahin nasi ya Febrian ya. Saya itu adalah menambahkan bumbu, bukan nasi. Saya nggak pakai kartun, saya pakai opa-opa Korea. Boleh. Yang penting perintahnya sama. Ras. Waduh, yang mau emosi seperti ini. Laura, ngambek nih kokinya sepertinya. Gak mau motong. Mau motong apa ini Laura? Mana Laura? Kokinya mau motong apa? Kok gambarnya ngambek? Kenapa ibu? Perintahnya kenapa kok bisa ini? Hah? Perintahnya bisa ngambek? Kurang apa berarti ini? Ya. Yang diawali jangan memotong. Lah memotong apa? Ya, kan harusnya memotong sayur atau bahan buatan nasi goreng ya. Dia emosi. Belum motong tiba-tiba langsung masak goreng. Habis dimasak diicipin. Ya. Baru dihidangin. Harusnya habis masak dihidangin baru diicipin ya. Kevin, pakai Pak Brengos. Boleh. Ya saya ada brengosnya Bu. Mirza. Oke. Ini yang ketiga, perintahnya ngapain? Mirza, mana Mirza? Yang ketiga perintahnya suruh apa? Mengaduk bumbu di piring. Mengaduk bumbu di piring.
Vika. Nah, punya Vika biar mirip nih. Punya anak Vika mirip tuh. Iqbal, apa beda-beda ini? Mana Iqbal? Apa beda-beda Iqbal? Yang pertama laki-laki, yang nambahin yang masak perempuan, ya, yang nambahin bumbu perempuan, yang menyajikan juga perempuan. Kenapa kok bisa beda, Iqbal? Dari awal sudah kayak gini dulu. Coba saya jadikan animasi, jadinya begini. Oke. Sangat pindah ke entertain. Sepertinya punya Iqbal ini masaknya adalah berkelompok. Ya. Jalan sekelompok. Yang lain ayo. Yang lain yang belum pilih. Biar bisa milih nih, gue nih. Kira-kira siapa yang menang nih challenge-nya nih? Ayo. Oh, marah sekali nih, parah. Emosi ngomongnya. Dengan alis yang mengkerut. Jiwa pemasaknya keluar. Ya, kalau kita analisa nih, gambar-gambar temennya nih. Kira-kira dari sini paham nggak perintah yang diberikan sama teman-temannya bisa jadi gambar itu? Ya, mungkin ada kata-kata yang kurang, ya. Kemudian langsung masak dan sebagainya. Ada yang challenge masak nasi, tolong buatkan challenge masak nasi goreng, ya, dengan memotong bahan, ya. Memakai dengan wajah serius, kemudian memasak, terus setelah itu memberi seasoning, selanjutnya menyajikan. Oke, kita lihat gambar teman-temannya. Kira-kira yang mirip dengan gambar saya punya siapa? Siapa? Bika. Siapa lagi? Siapa? Hafiz. Siapa lagi? Mana Farah? Isma juga mirip ya. Oke, kita ada di bawah ya. Ini ada yang mirip nih. Oke, yang mirip pertama Miftahul Jannah. Ya. Cuma miripnya saya juga bingung ini. Cuma mirip yang terakhir aja 1, 2, 3 stepnya aja. Ya nambah bumbunya kurang, tapi tak jadi mirip ya. Tak ganti ke apa nih? Kita ada di bawah nih. Vika, ya, yang mirip pertama Vika. Kemudian Kevin. Kemudian Pras. Apa lagi? Hugo. Isma. Terus Khairatul Ilmiah.
Fauzan. Dan Hafiz. Berapa orang tadi? Berapa orang? Ya saya panggil dia angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kita lanjutkan lagi. Selanjutnya kita masuk ke evaluasi pembelajaran. Silakan di scan barcode-nya, ya, kemudian dikerjakan atau sebentar, saya kirim di WhatsApp ya. Kelas 11 KPM 2. Boleh kerjain. Pakai komputer boleh. Saya beri waktu berapa? Tadi berapa? 5 menit ya? 5 menit ya? Oke. Saya beri waktu 5 menit. Jangan.
sambil kita jawab sama-sama yuk. Kita jawab sama-sama yuk. Apa yang dimaksud dengan AI? Yang mana nih tadi jawabannya? Teknologi yang membantu mesin dapat berpikir. Oke, kita klik. Kira-kira wow. Yang kedua, yang mana nih? Kira-kira jawabannya? Cara kerja AI? Belajar dari banyak data. Belajar dari banyak data. Yang ketiga, apa yang menjadi fungsi utama dari prompt dalam penggunaan AI generatif? Oke, kita cek ya. Apa struktur prompt yang baik menurut prinsip RIC? Prompt? Yang mana? A. C. Instruction. Sampai. Ya. Ya. Mengapa penting untuk membuat prompt yang detail dan jelas? Supaya hasil yang dihasilkan akurat, relevan dan berguna. Salah satu risiko penggunaan AI generatif. Bias dalam konten. Ya, sesuai konten yang dihasilkan. Oke. Pinter. Salah satu bentuk etika penggunaan AI adalah Menyampaikan kebenaran jika konten dibuat oleh AI. yang mana? C. Apa resiko lain dari penggunaan AI generatif selain bias konten? Informasi atau membangun dan berita palsu. Salah satu dampak AI terhadap dunia kerja adalah Pekerjaan tergantikan, namun pekerjaan baru juga muncul. mengapa penting memperhatikan hak cipta saat menggunakan karya AI? Untuk membantu lisensi dan menghargai apa yang Kekayaan. Wow, senang sekali. Ya. Udah. Kira-kira nanti pada saat jawab kuis, kalau kita menggunakan AI harus bisa diimplementasikan. Ya, sesuai tadi yang ada di kuis tadi ya. Oke, kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah refleksi pembelajaran. Yo, coba di scan barcode-nya. Kalau sudah di scan barcode-nya, pertanyaannya apa yang di situ? Yuk. Bagaimana pembelajaran hari ini? Baik, Bu. Dikit, jangan bilang baik. Tuangkan. Apa ya? Iya. Tuangkan. Asik, menyenangkan, seru, sangat mengasihkan. Asik, diulang lagi. Sangat seru. Yang lain, ayo. Yang lain. Asik, senang. Apa lagi? Sangat seru. Bahagia. Enak. Banyak tentang IA apa AI? Hah? IA apa AI? Tipe sepertinya. Saking serunya ya. Lagi? Ayo tuangkan semua.
menyenangkan dan seru, mudah dipahami. Seru karena dapat hal baru. Bahagia. Seru kan sama aja. Sangat menyenangkan. Menyenangkan, jos. Mudah dipahami. Seru banget. Sangat seru sekali. Oke? Oke, sudah. Oke, pembelajarannya sudah selesai untuk hari ini. Ya, kesimpulannya apa nih? Untuk pembelajaran hari ini, ada yang mau angkat tangan? Kesimpulannya oke, Giovanni. Jika ingin meminta sesuatu ke AI harus promnya harus jelas. Oke, promnya harus jelas. Ya. Jadi kesimpulannya hari ini adalah jika memberikan perintah ke AI, spesifikasinya harus jelas supaya yang diharapkan, yang kamu angan-angankan di dalam otakmu nanti akan jadinya seperti ini sesuai dengan yang ada di otak kalian. Ya. Tapi yang jelas AI atau promnya AI itu tidak akan bisa mengubah tugas manusia. Ya, jadi dia di sini fungsinya hanya membantu, bukan menggantikan. Ya, diingat sekali lagi ya. Oke. Untuk minggu depan kita akan belajar ya, kita masuk ke yang selanjutnya yaitu adalah bahasa pemrograman, yaitu kita akan masuk ke dalam bahasa Python. Ya, minggu depan kita masuk Python, kita implementasikan. Jadi komputernya belum diinstal Visual Studio Code, silakan diinstal Visual Studio Code ya. Kemudian dan juga diinstal Python-nya, tambahkan Python-nya di sini. Oke, ada yang ditanyakan? Tidak ada. Ya, kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan hari ini. Ketemu lagi minggu depan, kita masuk materi selanjutnya. Ya, sebelum kita akhiri, ketua kelas minta tolong dipimpin doa terlebih dahulu. Persiapan. Berdoa mulai. Berdoa